Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi THR untuk tahun ini menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan karena tahun ini alhamdulillah berbeda dengan tahun kemarin, di mana pada saat tahun kemarin itu pandemi sedang melanda. Untuk bincang-bincang terkait dengan masalah tunjangan hari raya, kali ini sedulur ISK dari Dinas Ketenagakerjaan, Pak Ki. Nggih. Beliau Bapak Agus Juwanto yang kebetulan menjadi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan. Nggih. Seperti apa regulasi dan seterusnya, kita langsung saja. Pak Agus Juwanto, sehat Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya yang tambah gemuk, jenengan yang luar biasa. Yang penting sehat selalu Pak Agus. Amin. Ya, semuanya sehat. Pak Agus, ini beberapa rekan-rekan di lapangan menanyakan tentang regulasi untuk tunjangan hari raya. Mungkin akan berbeda dengan sebelumnya atau bagaimana Pak Agus? Monggo bisa disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus terkait dengan THR untuk pekerja tahun 2022 telah kami tindak lanjuti dengan berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM kepada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus untuk memberikan kewajibannya kepada pekerja karyawan atas THR tahun 2022 terkait dengan regulasi THR keagamaan tahun 2022 sama dengan regulasi tahun yang sebelumnya. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja di perusahaan. Menindaklanjuti juga dari edaran Menteri Tenaga-Kerjaan menyampaikan edaran kepada kami yang di bawah kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten seluruh Indonesia terkait dengan kewajiban perusahaan mewanti-wanti di situ perusahaan diwanti-wanti untuk memberikan THR secara penuh kalau bahasanya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terkait dengan itu kami telah sampaikan tadi, telah kami edarkan, kami tindak lanjuti dengan surat edaran dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus tentang tunjangan hari raya tahun 2022 kepada pekerja di perusahaan. Terus rencana kami juga tindak lanjut dari THR 2022, kami ada rencana dengan LKS Tripartit yang di situ ada Apindo, Asosiasi Pengusaha, dan unsur Serikat Pekerja dalam ini KSPSI Kabupaten Kudus merencanakan melaksanakan pemantauan yang dirasa pada perusahaan-perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, usaha kami adalah dengan mendirikan posko bersama. Posko di sini posko terkait dengan pengaduan THR atau konsultasi THR oleh teman-teman pekerja maupun pengusaha di Dinas Naker. Kami bersama dengan Apindo dan SPSI, kami standby selama jam kerja mulai hari ini juga boleh sampai tanggal 28 April 2022. Demikian kami di surat edaran yang kami sampaikan adalah mewajibkan perusahaan atas kewajibannya untuk melaksanakan pemberian THR kepada pekerjanya untuk diberikan sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan di sini terkait dengan jumlahnya dan terkait dengan batas waktu atas pembayaran yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Terkait dengan jumlah sesuai ketentuan bahwa pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, lebih dari 12 bulan untuk diberikan besaran THR sebesar 1 bulan upah. Untuk pekerja dengan masa kerja
1 bulan lebih tetapi kurang daripada 12 bulan untuk diberikan secara proporsional dengan perhitungan rumus masa kerja dibagi 12 dikalikan upah 1 bulan. Semisal masa kerjanya di perusahaan baru 6 bulan, artinya sesuai rumus berarti 6/12 dikalikan upah sebulan, berarti dapatnya separuh. Demikian kalau secara proporsional perhitungannya seperti itu. Dan yang terkait dengan ketentuan lagi, perusahaan wajib memberikan THR paling lambat tanggal 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 22. Kalau memang jatuhnya hari Senin tanggal 2 Mei, berarti 7 harinya tanggal 25 April 2022 perusahaan wajib sudah harus memberikan THR kepada pekerjanya. Luar biasa, wah kepol dua sekali kira. Itu mungkin ana sing dok lali, Pak. Kalau saya sing jenengan jelaskan mau ya rodok lali. So, begini Bapak. Tadi dari regulasi sudah jenengan sampaikan. Kemudian ketika kerjasama tripartit tadi dengan Apindo, kemudian dari Serikat Pekerja ya, dalam hal ini adalah SPSI, itu akan melakukan pemantauan. Nah, dari melakukan pemantauan ini tentu ada perusahaan-perusahaan yang tahun sebelumnya itu juga mengalami kesulitan. Ya, sehingga kemudian untuk tahun ini yang kebetulan belum benar-benar bisa bergerak dengan baik, istilahnya cash flow perusahaan masih belum begitu baik. Apakah kira-kira masih akan ada toleransi, Bapak? Kira-kira? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan terakhir kan THR untuk diberikan secara penuh. Tetapi apabila memang kondisinya masih perusahaan belum memungkinkan, artinya seperti disampaikan tadi cash flow-nya masih tidak memenuhi, ya THR bisa diberikan secara penuh, tapi pemberiannya bisa bertahap. Tapi dengan syarat, itu juga dengan syarat ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Kalau memang di situ sudah ada serikat pekerja, ya berarti kesepakatannya antara serikat pekerja dengan perusahaan. Kalau memang di situ tidak ada serikat pekerja di perusahaan, kesepakatan itu dibuat oleh pekerja dengan semua pekerja dengan perusahaan. Di sini tidak mengurangkan kewajiban perusahaan membayar secara penuh. Tetap semisal ketentuannya pekerja masa kerjanya 1 tahun lebih tetap 1 bulan. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, artinya cash flow-nya keuangan perusahaan tidak memungkinkan karena masih terdampak pandemi, karena masih kesulitan, bisa dirundingkan dengan pekerja pembayarannya, bisa dicicil atau diberikan secara bertahap. Tapi kami harapkan kalau seperti itu seyogyanya dibicarakan dengan pekerja, jangan sampai permasalahan ini ujuk-ujuk gitu loh. Kalau memang ujuk-ujuk nanti menjadi permasalahan di kemudian hari, menjadi masalah baru kan gitu. Kalau memang saat ini belum mampu memberikan secara penuh, dalam artian secara penuh jumlahnya itu, tolong dikomunikasikan dengan karyawan, dengan pekerja atas ketidakmampuan itu. Tapi kami harapkan dilaksanakan, dibayarkan secara penuh sesuai regulasi, artinya diberikan secara 100% sesuai ketentuan pemberiannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Luar biasa, komplit Pak. Nah, kemudian posko yang didirikan oleh dinas yang bersama dengan tripartit ya. Posko itu nanti di sini ada tripartit di sana. Di dinas itu jam kerja ya Pak. Kemudian yang bisa hadir ke sana itu apakah harus didampingi oleh serikat pekerja atau mungkin karyawan sendiri bisa ke sana, itu yang bersifat formal, atau mungkin non formal juga bisa sekedar berdiskusi atau melaporkan ke sana Bapak? Ya. Terkait dengan posko yang kami memang sebenarnya kami tujukan kepada untuk pekerja formal, artinya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus.
posko itu dalam rangka biasanya terkait dengan konsultasi, Pak. Konsultasi itu bisa dari pekerja, bisa dari perusahaan. Konsultasi di sini seperti kalau kita melihat di tahun sebelumnya itu konsultasi oleh teman-teman karyawan, teman-teman pekerja itu terkait dengan pemberiannya, biasanya seperti itu, terkait dengan jumlahnya. Apakah sudah benar apa yang kami terima, apa belum? Karena di satu perusahaan terkadang komponen upahnya itu terlalu banyak, artinya ada tunjangan-tunjangan bla 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 kan seperti itu. Ada gaji, prestasi, ada bonus, lembur dan lain sebagainya. Itu kadang dianggap teman-teman karyawan itu take home pay itu yang menjadi dasar kan itu. Take home pay yang menjadi dasar sehingga teman-teman karyawan, teman-teman pekerja kadang seperti itu kami jelaskan. Yang namanya THR itu kan upah pokok plus tunjangan tetap, tunjangan yang sifatnya tidak berubah-ubah nilainya setiap bulannya. Yang namanya kan tunjangan tetap. Tapi komponen tunjangan tidak tetap yang berubah-ubah itu tidak masuk komponen daripada THR. Yang menjadi komponen dasar nilai sebulan THR adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap di sini adalah tunjangan yang nilainya selalu tetap tidak berubah-ubah setiap bulannya. Artinya misal tunjangan jabatan atau tunjangan yang tidak berubah bulan ini, besok segini, bulan depannya segini berubah lagi, itu bukan. Tapi yang sifatnya tetap di situ. Baik. Ini adalah merupakan hal yang dari waktu ke waktu selalu ada didirikan posko atau baru tahun ini, Bapak? Terkait dengan posko, kami setiap tahun melaksanakan mendirikan posko, membuat posko itu terkait dengan THR pekerja formal. Tapi tadi disampaikan oleh reporter terkait dengan bagaimana kalau memang ada teman karyawan di perusahaan kecil atau UMKM atau yang perusahaan atau usaha rumahan. Ya kami tetap layani terkait dengan itu, artinya konsultasi itu. Tapi yang kami sasar di sini sesuai ketentuan regulasinya sebenarnya hanya di perusahaan formal terkait dengan perusahaan atau usaha UMKM atau industri rumahan atau apapun yang sifatnya masih kecil. Memang sesuai regulasi memang belum ada kewajiban itu. Tapi saya rasa terkait dengan THR ya itu teman-teman usahawan yang rumah tangga itu tetap memberikan walaupun nilainya tidak sebesar ketentuan regulasi, tapi saya rasa mereka sudah paham karena kita ketahui di setiap apapun komponen dari masyarakat terkait dengan THR ini adalah selalu bahasanya di bos THR kan seperti itu. Di bos THR kan itu. Itu istilahnya kalau di masyarakat kita adalah persen. Ya, persen. Kalau kita contoh saja di warung-warung kecil itu kan kalau memberikan kepada pelanggannya itu juga ada bahasa persen, ada bahasa THR kan seperti itu. Lebih-lebih kalau memang di usaha UMKM atau IKM atau industri rumahan itu saya rasa sudah seyogyanya pihak usahawan itu memberikan kepada pekerjanya, mitranya di sini dengan memberikan ya sesuai kemampuan lah, tidak harus semisal masa kerjanya satu tahun lebih dengan 1 bulan upah, tapi monggo lah sesuai kemampuan masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pada tahun 2022 ini memang sesuai dengan peraturan menteri ya. Surat edaran bahwa memang untuk tahun ini THR diberikan secara penuh. Ya, diberikan secara penuh. Namun ketika kemudian ada perusahaan yang masih terdampak cash flow-nya, mungkin bisa disampaikan, namun jangan tiba-tiba. Disampaikan dulu kepada para karyawan atau yang mewakili dalam hal ini adalah serikat pekerja jikalau sudah ada. Nah, namun himbauannya tetap yang paling digarisbawahi adalah diberikan secara penuh untuk tahun ini. Dan itu tentu berbeda dengan
sebelumnya, di mana pada saat itu kondisi pandemi akan memukul di banyak sektor ya Pak. Mungkin di sektor perhotelan, mungkin di sektor resto mungkin ya. Nah dari sana kemudian untuk tahun ini yang dirasa cash flow sudah mulai bergerak, diharapkan untuk pemberian tunjangan hari raya bisa diberikan secara utuh jumlah dan secara tepat waktu. Men 7. Nah ini sing rodok medeni, ini adalah satu lagi. Ketika kemudian diketahui ada perusahaan yang belum mampu Pak. Iya Pak itu. Terkait dengan kalau belum mampu memang ya monggo bisa dibicarakan dengan pekerjanya masing-masing. Artinya kemampuannya kan memang seperti ini itu dibuat secara kesepakatan bersama kan seperti itu. Tapi terkait dengan yang kita sampaikan, sebenarnya ketentuan THR ini memang tidak ada sanksi hukum di situ di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 hanya sanksi administrasi Pak, yaitu yang memang makanya yang kami tekankan di sini adalah komitmen dari pengusaha untuk memberikan dan komunikasi yang perlu dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjaannya. Nek enggak kuat terus piye? Apakah aku kudu dihukum? Nah, kan seperti itu. Semisal enggak kuat sesuai ketentuan misal 1 bulan upah tadi, apakah saya dihukum? Juga kan tidak kan seperti itu. Prosesnya sanksi administrasi memang panjang sehingga yang kami kedepankan adalah mendorong untuk komunikasi antara pekerja dengan pengusaha untuk bagaimana melaksanakan ketentuan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya pekerja tahu kok, teman-teman karyawan tahu kalau memang perusahaan itu kondisinya tidak baik, kondisinya tidak mampu. Itu mereka paham. Sehingga ajaklah komunikasi itu dengan perusahaan. Pengusaha mengajak karyawan untuk berkomunikasi terkait dengan itu. Yang tahu maju tidaknya, berkembang tidaknya, ada normal tidaknya keuangan itu kan karyawan juga tahu kan. Karena yang tidak sendirinya, tidak semuanya itu kan dihandle oleh pengusaha, oleh yang memiliki kan. Kan butuh tenaga administrasi, yaitu kan juga pekerja, kan mereka tahu kondisinya yang realnya seperti apa. Yang kami tekankan di sini, yang garis bawahi, komunikasikanlah dengan semuanya, artinya pekerja dan pengusaha untuk saling berkomunikasi. Kalau memang kondisinya perusahaan tidak mampu memberikan sesuai ketentuan terkait dengan regulasi THR, terkait dengan jumlahnya maupun terkait dengan waktu pemberiannya. Intinya ketika kemudian muncul persoalan disampaikan saja, sehingga akan mendapatkan jalan keluar terbaik. Dari teman-teman juga akan mengerti kondisi di sana. Nah, jadi kira-kira kalau saya mau ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau, yaitu sesuai dengan ketentuan saat ini THR diharapkan untuk bisa diberikan secara penuh. Kemudian yang kedua, ketika ada persoalan yang memang sedang tidak baik-baik saja pada cash flow, bisa disampaikan kepada karyawan. Kemudian yang ketiga, untuk sektor-sektor non formal tentu yang saat ini sudah bisa berjalan, bisa terus dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu terdapat posko bagi yang ingin berdiskusi terkait tentang hal ini, yaitu terkait tentang tunjangan hari raya, baik terkait dengan jumlah maupun waktu nggih Pak. Nah, dari beberapa hal tadi mungkin ada lagi Pak yang bisa ditandaskan lagi sing terkait tentang THR. Karena kalau saya tanya yang lebih jauh nanti saya melebar kemana-mana Pak ini tentang THR wae. Terkait dengan THR itu tadi memang
adalah kewajiban perusahaan untuk memberikannya. Sehingga di sini yang kami tekankan, berikanlah THR sesuai dengan regulasi sehingga teman-teman karyawan, teman-teman pekerja bisa menggunakan THR itu untuk kebahagiaan bersama keluarga di Idul Fitri 2022 gitu. Luar biasa. Pak Agus Juwanto, terima kasih ulasan tentang THR-nya. Semoga untuk next kita bisa bicara lagi tentang apa ini, hubungan industrial dan perselisihan mungkin. Tapi ini mungkin ya agak landep ya itu kalau yang masalah itu. Tapi sing seneng-seneng bae tentang THR untuk hari ini. Seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mengangkat tema ini. Semoga ke depan kita bisa diskusi lebih banyak lagi dengan beliau-beliau yang ada di sana agar supaya kita bisa melihat dan kita bisa mendapatkan solusi terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.